Bang, saya mau nanya lulusan D3 Teknik Sipil sama D3 Teknik Mesin lebih besar peluang kerja jurusan yang mana? Hai guys, welcome back with me, Akhidat Usman. Jadi di video kali ini kita akan membahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan dunia pertambangan. Nah, jadi di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman di video-video sebelumnya. Kita mulai saja di pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, Bang, saya mau nanya lulusan D3 Teknik Sipil sama D3 Teknik Mesin lebih besar peluang kerja jurusan yang mana? Oke, untuk lulusan D3 Teknik Sipil sama D3 Teknik Mesin sebenarnya punya peluangnya masing-masing. Cuma kalau untuk prioritas di tambang itu untuk teknik mesin. Karena unit-unit yang digunakan di pertambangan itu kan pasti membutuhkan maintenance. Makanya ada departemen maintenance, yaitu mekanik-mekanik yang memiliki latar belakang pendidikan teknik mesin ataupun SMK yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi sebenarnya peluangnya agak lebih besar untuk teknik mesin, walaupun teknik sipil juga memiliki peluang untuk berada di carpenter ataupun CV yang support pertambangan untuk membangun mes, misalnya membangun fasilitas seperti kantor ataupun yang sejenisnya. Jadi tetap ada porsinya. Misalnya lulus SMA ingin kuliah terus bingung antara memilih dua jurusan ini, padahal cita-citanya itu ingin kerja di pertambangan. Kalau saya lebih merekomendasikan untuk mengambil teknik mesin. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap ingin mengambil teknik sipil, itu pun juga tidak apa-apa, karena di pertambangan juga masih tetap ada kok untuk porsi dari jurusan ini. Jadi kayak gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, kalau cewek pendek bisa kerja di tambang nggak? Bisa banget. Kalau di tambang itu nggak ada syarat-syarat seperti orang mau jadi pramugari ya. Misalnya ceweknya harus cantik, penampilan menarik, kemudian harus tinggi dan sejenisnya lah, enggak. Jadi di tambang tuh ketika teman-teman memenuhi kualifikasi dan lulus tes, teman-teman bisa kerja di pertambangan tanpa harus tinggi. Yang pendek atau yang sedang pun juga tetap bisa kerja di pertambangan. Nggak seketat itu kok di dunia pertambangan. Terutama cewek-cewek itu biasanya banyaknya di admin ya, yang di officer. Jadi nggak begitu berpengaruh gitu antara tinggi badan dengan pekerjaan. Jadi tetap bisa ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Selamat malam, Bang, saya mau tanya nih, kalau jurusan multimedia bisa nggak kerja di tambang? Minta sarannya aja, terima kasih sebelumnya kalau dijawab. Oke, teman-teman yang lulusan SMK multimedia, kalau yang berkaitan dengan multimedia sebenarnya nggak ada. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin tetap bekerja di pertambangan, itu bisa banget kok. Nggak harus sesuai dengan jurusan. Biasanya kalau cewek, ini cowok apa cewek? Juan. Biasanya kalau cowok teman-teman bisa. Jadi kenapa suaraku seperti ini nggak tahu. Jadi teman-teman bisa pilih masuk di posisi MCC atau CCR misalnya. Di posisi itu teman-teman harus menguasai komputer, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik via radio. Jadi kerjanya adalah untuk mengkoneksikan atau menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi tetap ada porsi kok untuk teman-teman yang jurusannya itu nggak terlalu menonjol di bidang pertambangan. Oke, pertanyaan berikutnya. Sekedar tanya, driver HD apakah harus SIM B2 umum? Betul. Kalau teman-teman mau jadi operator alat berat, terutama operator itu pasti alat berat ya, itu harus memiliki SIM B2 umum. Tapi kalau teman-teman misalnya driver atau supir DT, dump truck atau LV atau yang sejenisnya, itu bisa SIM B2 biasa atau bahkan SIM A. Nah, jadi teman-teman kalau mau jadi operator ya seperti operator HD, excavator, grader, dozer, compactor, itu harus memiliki SIM B2 umum. Oke, itu adalah jawaban beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan di video sebelumnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Dan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang belum sempat dijawab akan dijawab di video berikutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, subscribe dulu, komen, share video ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa sukses di dunia pertambangan. Saya Ahmad Usman and thanks for watching.